Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat cendekiawan muda UMI. Kali ini kita kedatangan dua dosen muda-muda tentunya. Dan siapakah dia? Boleh langsung saja Pak kita perkenalan. Silakan yang dari kiri saya. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hirul Amal. Saya salah satu tenaga pengajar dosen di program studi manajemen retail Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Boleh, Pak? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, biasa dipanggil sama mahasiswa itu Pak Aziz. Pak Aziz, saya dari Lampung. Nah, ini jauh-jauh merantau ke Sukabumi. Tentunya karena Sukabumi itu sejuk ya. Iya. Sejuk, enak, apalagi buat makan mie sangat enak sekali. Termasuk kota ramah juga ya Oke, Pak itu tentunya. setuju. Nah, terus kan Bapak tuh Pak Aziz ya, Pak Aziz tuh dari Lampung gitu. Dari sekian banyak universitas gitu Pak, kenapa sih Bapak memilih UMI buat dipilih jadi tempat untuk bekerja Bapak? Oke. Ini serius atau bercanda ini jawabnya? Serius sih Oke, Pak. serius. Oke, serius. Dulu jadi setelah saya menyelesaikan studi saya itu dulu ceritanya ketika S1 itu saya studi di Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah di UM Surakarta. Kemudian saya menyelesaikan studi itu kurang lebih 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan selesai di S1, kemudian lanjut ke strata 2, S2 saya di Universitas Diponegoro Semarang. Ketika saya lulus dari Undip itu sudah bekerja sebenarnya, sudah ngajar juga di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekiawan Semarang gitu, atau STIE Cendekiaku Semarang dulu. Saya di situ kurang lebih ngajar 1 tahun. Saya kurang lebih ngajar 1 tahun di situ sembari menjalankan usaha. Saya punya usaha. Selain saya ngajar ada usaha sampingan untuk menambah isi dompet ya, normal ya, untuk menambah isi dompet. Setelah itu kemudian istri saya dulu kerja di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, istri saya kerja di Jakarta. Kemudian saya dulu PP Mas, dari Semarang. Setiap 2 minggu sekali saya PP ke Jakarta Barat pada saat itu istri saya. Kemudian ada info loker bukaan tahun 2020 gitu. Tahun 2020 ada loker di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, membuka program studi manajemen retail. Dan saya lihat dulu tuh kampusnya, saya lihat, saya baca-baca tentunya ya. Karena selain saya ingin mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik, saya juga melihat kualitas dari kampus nantinya itu bagaimana. Nah, itu saya tertarik nih kan. Saya tertarik masukin lowongan kerja. Itu ada sekitar berapa pendaftar ya saat itu. Jadi alhamdulillah saya dan Pak Amal ini terpilih. Ini salah satu teman seperjuangan. Dari awal pendaftaran ketemu sama Pak Amal, masuk seleksi lagi ketemu sama Pak Amal, sampai sekarang bisa menjadi partner saya ini Pak Amal ini. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu Mas. Maksudnya se-import itu gitu Pak, dari tadi itu dari Bapak kuliah terus ke Jakarta terus nyampe di Sukabumi itu merupakan suatu perjalanan panjang tentunya ya Pak yang harus dihadapi. Iya. Terus Pak kan tadi itu Bapak melihat gitu spesifikasi bahwasannya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini membuka program studi baru yaitu manajemen retail. Ya. Nah kan seperti yang saya ketahui gitu banyak sekali manajemen di luar sana atau di universitas lain. Nah yang membedakan antara manajemen dengan manajemen retail itu apa sih Pak? Baik. Silakan Pak. Boleh. Dari Pak Amal dulu mungkin ya. Boleh, baik. Mungkin sedikit cerita sama pertanyaan yang tadi juga ya. Kalau saya secara pribadi agak berbeda dengan rekan saya Pak Aziz. Jadi kalau saya lokal pride, jadi produk lokal. Saya tinggal di Sukabumi. Ya. Kemudian untuk studi juga sama dimulai dari salah satunya di Sukabumi. Kemudian lanjutkan di daerah tetangga yaitu di Bogor di Universitas Pakuan. Nah, pertama memang yang menjadi indikator dari kita menentukan tempat kerja yaitu
utamanya adalah bagaimana suasana atau siklus akademik yang ada di suatu lembaga itu. Terlebih kan kami hadir di sini sebagai tenaga pengajar. Nah, kebetulan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini sudah terbentuk suasana akademiknya yang bagus. Kemudian setiap tenaga pengajar juga diarahkan untuk mengejar atau melakukan tridharma yang memang menjadi kewajiban kita, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mungkin tidak terlepas dari 3 aspek itu. Nah, ada hal yang lain yang lebih menarik, yaitu dengan program studi yang memang kami berdua bernaung di bawahnya, yaitu program studi manajemen retail. Kalau tadi misalkan ditanyakan apa perbedaan antara manajemen dan manajemen retail itu sendiri, kalau kita tahu manajemen pada umumnya lebih kepada pengetahuan yang memang mengarahkan setiap pembelajarnya itu untuk bisa memanfaatkan atau mengatur sumber daya yang terbatas. Jadi kita tahu lah banyak ada mulai dari sumber daya manusia, keuangan, alam, dan banyak hal lainnya. Nah, satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang manajemen retail, karena memang tidak semua universitas di Indonesia itu punya program studi ini. Jadi ini satu kesempatan yang bagus sekali kalau teman-teman yang hadir di Sukabumi, tinggal Sukabumi ataupun daerah sekitar, untuk bisa mengambil studi di program studi manajemen retail. Kenapa? Karena saat ini dengan kemajuan teknologi, sebetulnya kita semua dibawa ke arah dunia retail bisnis. Kalau misalkan kesannya waktu dulu itu retail itu lebih kepada eceran, toko, kelontong, dan segala hal yang mungkin muncul di benak kita ketika kita bicara retail. Saat ini retail justru bagaimana sebuah barang itu tiba di end usernya. Bahkan saat ini sudah mulai muncul pembelian atau transaksi jual beli itu mulai dari tangan kita, dari HP. Nah, ini justru adalah bisnis masa depan. Nah, jadi arahnya daripada manajemen retail itu adalah mengarahkan teman-teman yang belajar di sini untuk bisa belajar tentang tantangan di masa depan. Mungkin kurang lebih gitu sih singkatnya. Iya, ya kan seperti kita ketahui bahwasanya di luar sana tuh kan bernotaben bahwasanya retail itu seperti Alfamart, Indomart, Ya. seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bisa diartikan bahwasanya manajemen retail di sini tuh kita tuh harus melek IT atau seperti apa sih, Pak? Boleh? Iya. Oke. Saya akan sedikit menambahin ya. Iya. Nambahin. Jawaban sudah tepat semua Pak Amal, luar biasa memang. Biasa. Cuman yang perlu kita ketahui, jadi ilmu manajemen itu intinya itu mempelajari apa sih? Itu kita berangkat dari itu dulu ya mungkin. Iya. Nah, kita ketika dulu mungkin perkembangan zaman ya, dulu ketika saya kuliah itu selalu disampaikan sama dosen saya pada saat itu menyampaikan bahwa ilmu manajemen itu berangkat dari bagaimana kita mempelajari POAC, bahasa Inggrisnya itu POAC, itu proses, kemudian actuating, organisasi, kemudian actuating, kemudian controlling. Oke, itu kita berangkat dari situ dulu manajemen. Kemudian kalau kita gabungkan apa menjadi perbedaan manajemen sama manajemen retail, tadi dijelaskan bahwa ilmu manajemen retail itu kan sekarang ini perkembangan zaman itu semakin pesat ya, dari gitu, Pak. dunia teknologi, kemudian ketika kita menginginkan sesuatu itu bisa sambil rebahan di tempat tidur, kita pegang HP itu kita bisa memesan apa yang kita inginkan. Itu salah satu mempelajari ilmu manajemen retail. Artinya apa? Dalam dunia bisnis, manajemen retail itu juga mempelajari di mata kuliah kita. Di manajemen retail itu mempelajari bagaimana supply chain. Supply chain management, artinya dari hulu ke hilir itu kita pelajari. Jadi bukan hanya usernya saja yang kita pelajari, dari prosesnya produksi barang, penghitungan biaya bahan baku sampai ke pengguna akhir. Itu bagaimana kita mempelajari dalam kurikulum manajemen retail itu ada seperti itu. Artinya perbedaan yang inti dari ilmu manajemen sama manajemen retail ketika kita misalkan dari ada mahasiswa manajemen retail itu bagaimana dia itu di branding untuk memiliki bisnis sendiri, owner bisnis. Bagaimana dia mampu memanajemen sebuah bisnis retail gitu, sebuah bisnis retail. Artinya retail itu kan ketika kita membaca arti retail itu memang eceran. Iya. Sudah dari KBBI itu ketika kita searching di Google, arti retail itu eceran. Artinya tapi dalam manajemen retail itu bagaimana memanajemen
dari proses produksi sampai ke pengguna akhir. Nah, itulah manajemen retail. Artinya perbedaan dari manajemen sama manajemen retail ini sekarang lebih diminati manajemen retail justru. Karena lulusan ilmu manajemen itu ketika kita di kampus manapun program studi manajemen itu ada. Bahkan lulusan, kalau kita cerita masalah lulusan sehingga saya bisa di UMI ini saingannya banyak banget. Lulusan sarjana manajemen itu mungkin terbanyak se-Indonesia. Lalu hukum, lalu ini paling banyak. Nah, ini kita menjadi pembeda manajemen retail itu seperti apa ya Bang? Jadi nantinya tuh bisa profit lulusannya itu bisa lebih ke bisnis gitu ya, mempunyai bisnis ownernya gitu. Kalau kebanyakan kalau ilmu manajemen itu diciptakan dia itu untuk bekerja di perusahaan tapi milik orang. Nah, kalau manajemen retail bagaimana kita diciptakan memiliki bisnis sendiri. Tapi bisa juga Pak ketika mau bekerja di bank, bekerja di perusahaan bisa. Malah justru pasar kita ada dua itu gitu. Kalau kamu nggak bisa bersaing di perusahaan gede ya kamu minimal punya bisnis sendiri kecil, mulai dari kecil bisa menjadi besar. Seperti itu ya. Jadi sangat menarik ini, sangat menarik itu ya. Sangat menarik tentu saja. Ya, terus seperti kita ketahui kan tadi Bapak bilang gitu kan, bahwasanya manajemen khususnya manajemen retail ya, baru ada beberapa gitu di Indonesia. Ya. Nah, apa sih Pak yang latar belakangi gitu terjadinya atau berdirinya manajemen retail di Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Nah, jadi kalau melihat sejarahnya, pendirian daripada program studi manajemen retail itu sendiri merupakan amanat langsung dari Presiden. Tadi sudah dijelaskan banyak hal ya oleh rekan saya Pak Aziz, bahwa memang sudah mulai banyak dan sekarang keilmuan memang lebih terkonsentrasi. Nah, salah satu amanat dari Presiden itu adalah bagaimana kita memenuhi pasar sumber daya manusia dalam bidang keretailan atau dalam manajemen retail yang tadi disampaikan bukan hanya dalam satu aspek eceran saja tapi secara meluas seperti itu. Jadi secara sejarah ini adalah satu visi dari Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa supaya sumber daya manusia kita tidak tertinggal daripada negara-negara lain, maka dibuatlah salah satunya yaitu program studi manajemen. Ya, jadi untuk menciptakan sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang unggul gitu ya Pak. Kalau misalnya boleh tahu Pak, manajemen retail ini udah ada berapa lama sih di UMI ini gitu? Dari pas kita bergabung. Ya, pas kita bergabung itu saya masih ingat ketika UMI berdiri itu kita bergabung itu tahun program studi berdiri itu 2020. Pada saat Covid itu 2020 ya Bapak ya? 2020 menjelang 2021. Nah, pas itulah program studi itu diberikan izin dirinya pada saat Covid. Pada saat itu saya bergabung. Iya. Gitu. Terus kan Pak, seperti kita ketahui ya banyak sekali pas waktu Covid itu anjloknya gitu jumlah mahasiswa. Nah kan manajemen retail ini berdiri, terus Covid melanda. Nah apa sih ada nggak pressure, tekanan atau Bapak sendiri selaku sivitas akademi gitu untuk menarik mahasiswanya agar bisa masuk ke manajemen retail? Betul. Pada saat itu ini ya, kalau tidak salah Covid itu karena kita program studi baru juga, salah satu yang kita promosikan itu ada potongan biaya ya. Betul. Ya, jadi upaya marketing buat menarik mahasiswanya gitu ya Pak. Kita menarik mahasiswa selain kita mempromosikan program studi ini memiliki visi ini, kita juga ada potongan biaya khusus untuk yang mau bergabung di manajemen retail salah satunya. Tentunya juga program pembelajaran ya kan, program pembelajaran dari biasanya yang dulu kita semua selalu terbiasa dengan pembelajaran offline, kita sebagai program studi baru pertama berdiri tapi memang harus langsung siap adaptasi, harus bisa menyesuaikan. Betul, kita langsung melakukan pembelajaran secara online. Jadi memang pas awal saya sama Pak Aziz gabung juga kita sudah terbiasa dengan pembelajaran sinkronus, asinkronus, sudah biasa. Oke, jadi kan berarti lamanya udah mau mencapai 4 tahun gitu ya Pak, program studi biar 3 ke 4 gitu ya. Terus keunggulan dari manajemen retail sendiri apa Pak? Keunggulan secara program studi atau? Iya, secara program studi dulu deh.
secara program studi ini salah satu bentuk pembelajaran yang terbaru. Kemudian dalam setiap pembelajaran kami, teman-teman pengajar, dosen-dosen pengajar selalu membawa materi-materi itu tidak hanya tekstual, textbook, tapi juga melihat kondisi-kondisi nyata. Salah satunya misalkan seperti saya dalam materi atau mata kuliah perpajakan kita ngelihat ada kasus teks amnesti dan lain-lain. Ini Pak Aziz juga ada materi-materi terbaru selalu dibahas. Ya, kebetulan saya juga ngampu mata kuliah manajemen pemasaran, tapi ada embel-embelnya digital karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu saya kuliah itu mata kuliahnya cukup manajemen pemasaran. Saya masuk itu tahun 2012. S1 saya 2012 masuk, selesai 2016. Nah, ini menjadi keunggulan tentunya ya di program studi manajemen retail. Materi-materinya itu tentu disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Bagaimana kita ketika memasarkan, kalau dulu itu pemasaran kan mungkin kita menggunakan baliho dan lain sebagainya, lebar pamflet dan lain sebagainya. Per hari ini mungkin masih ada, cuman yang saya rasa efektif itu ketika pemasaran menggunakan digital. Kenapa? Alasannya karena ketika kita upload di sosial media pemasaran menggunakan digital, target kita itu bukan hanya, misalkan saya jualan di Sukabumi nih, target saya bukan hanya di sini, tapi seluruh Indonesia itu melihat pemasaran saya. Nah, itulah tentu di program studi manajemen retail menjadi keunggulan. Mata kuliahnya juga tentu terupdate. Apalagi kalau dosen-dosen muda ini menjadi keunggulan juga dari program Pak, yang dilihat itu ini. Iya, jadi salah satu penunjang juga gitu ya Pak. Salah satu. Ini nggak apa-apa kita kalau mau dijual, dalam arti dijualnya itu ya ini dosen-dosen muda. Nah, bukan berarti kalau dosen yang sudah tua nggak update, tidak. Artinya kalau dosen muda tentu dari segi ketika kita interaktif sama mahasiswa mungkin lebih ya kayak teman ya. Dan pendidikan sekarang saat ini ya kalau bisa itu ya antara dosen dan mahasiswa itu jangan ada jarak, harus seperti rekan lah, saling menghargai. Saya sebagai dosen memberikan materi, mahasiswa harus mendengarkan saya. Ketika ada mahasiswa berpendapat, saya harus mendengarkan dia juga gitu. Seperti itu. Nah, baiklah, mungkin kita cukupkan saja mungkin Pak perbincangan kali ini. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari jati diri atau yang sedang bingung mencari kuliah, dan tentunya kalian bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan sebelum kita tutup, saya memberikan quiz dulu gitu buat teman-teman yang atau cendekiawan muda UMI. Jangan pernah menyerah atas impianmu. So impian itu memberikan tujuan hidup. Dan ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah kunci untuk sukses. Terima kasih Bapak dosen muda, mungkin ya dosen milenial. Bagi saya itu cukup menarik pembahasan kita pada podcast kali ini. Boleh Pak say hi dulu ke kamera. Dan kita cukupkan, dan sekian, terima kasih.